Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join tepat waktu sesuai dengan kita punya agenda hari ini dan Ibu berangkat dari pertanyaan sebelumnya yang di grup bahwa ada pertanyaan terkait dengan operational variable. Maka sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun ke sesi diskusi terkait dengan tugas proposal dan juga tugas mini risetnya teman-teman, Ibu akan jelasin sedikit tentang apa itu operational variable. Ibu share screen dulu sebentar. Oke, terlihat ya layarnya. Operational variable itu apa sih? Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Operational variable itu adalah, ini ada yang mau join, jadi Ibu harus balik dulu untuk nge-add. Bu, ini izin Bu, udah di-record sama Ibu sendiri. Iya, Ibu sih coba record, tapi kalau mau di backup record lagi juga boleh. Oke Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya untuk operational variable. Ya, untuk operational variable itu sebenarnya apa sih? Kalau bahasa teorinya, operational variable itu adalah penjelasan yang mendetail dan konkret tentang bagaimana variabel penelitian akan diukur dan diamati dalam suatu penelitian. Definisi ini dibuat oleh peneliti untuk memastikan bahwa variabel yang diteliti dapat diukur secara objektif dan terukur. Maksudnya apa? Maksudnya begini, teman-teman sudah menjabarkan definisi variabel secara jelas dan lengkap di bab 2. Waktu teorinya teman-teman sampaikan, waktu teman-teman sampaikan di bab 2, penjelasan terkait variabel yang akan teman-teman teliti. Betul ya? Di bab 2 sudah dijelaskan secara mendetail dan juga secara mendalam. Nah, di bab 3 di bagian metode penelitian itu ada yang namanya operational variable. Di mana di sini ini adalah batasan yang dibuat oleh peneliti. Oleh Anda sebagai peneliti, sebenarnya variabel yang Anda teliti ini itu apa sih? Nah, jadi Anda yang mendefinisikan sendiri. Atau Anda memilih dari definisi ahli atau dari definisi penelitian terdahulu yang paling cocok dengan arah penelitian Anda. Begitu ya. Lalu Anda ambil rumusnya atau kalau kita menggunakan data sekunder, menggunakan variabel yang pengukurannya menggunakan hitungan, maka Anda ambil rumus yang mana? Paling gampangnya Ibu contohkan. Misal terkait dengan variabel terkait dengan tingkat laba gitu ya. Profitabilitas deh gampangnya. Profitabilitas itu pengukurannya kan ada banyak. Bisa menggunakan debt to equity ratio, solvabilitas. Ya. Ada current ratio. Nah, itu kan rasio-rasio keuangan nih. Nah, apabila teman-teman itu menggunakan variabel keuangan, kalau misalnya profitabilitas tuh ada NPM, net profit margin, ya, lalu juga ada Ibu lupa. Ada rasio laba yang lain
gitu ya, terkait dengan rasio-rasio profitabilitas atau yang solvabilitas. Itu misalnya ada pengukurannya menggunakan DER atau DAR. Lalu ada misalnya tentang current ratio misalnya. Atau teman-teman yang pajak, mengukur efektivitas pajak itu ada yang menggunakan CETR, ada yang menggunakan hanya ETR saja, ada yang menggunakan tax effective rate. Nah, itu kan banyak pengukurannya. Nah, di operasional variabel, Anda sebagai peneliti mengambil sikap mana, alat ukur mana, atau indikator yang mana yang akan Anda pakai atau yang akan Anda gunakan sebagai alat bantu Anda menilai variabel Anda. Nah, kurang lebihnya begitu, ya. Lalu ada berapa sih sebenarnya variabel penelitian yang sesuai dengan judul Anda? Kita yang paling banyak kita kenal itu ada 2 variabel, yaitu variabel independen yang biasa kita sebut variabel X, variabel dependen yang biasa kita sebut variabel Y. Selain itu ada variabel moderate, ya, moderating, variabel Z, kita sebutnya, atau variabel intervening juga bisa jadi variabel Z. Ini bisa pilih salah satu, dan ada juga variabel kontrol. Ya. Jadi tidak terpaku dengan misalnya judul Anda itu adalah terkait dengan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak misalnya. Memang secara variabel X dengan variabel Y-nya hanya ada masing-masing satu, tapi ternyata Anda menambahkan variabel kontrol di dalamnya, itu boleh. Tidak masalah ya, tapi harus ada penjelasan kenapa variabel tersebut ditambahkan. Nah, masing-masing variabel ini dijelaskan pada operasional variabel. Bagaimana Anda akan menghitungnya dan apa definisi yang akan Anda gunakan sebagai landasan Anda menghitung variabel Anda. Ya, kalau misalnya bentuknya saya kuesioner gimana, Bu? Kalau bentuknya adalah data primer itu seperti apa? Kan nggak ada rumusnya. Maka jika data primer yang disampaikan pada operasional variabel adalah indikator dari item pertanyaannya. Ya, jadi indikator dari item pertanyaan yang memungkinkan Anda akan apa saja sih yang akan ditanyakan kepada responden Anda. Nah, karena Anda ini adalah nanti outputnya skripsi S1, Anda dihimbau, bukan tidak boleh ya, tapi dihimbau agar lebih memudahkan Anda mengambil indikator yang sudah pernah diuji oleh penelitian sebelumnya, atau menggunakan item-item pertanyaan yang sudah tersedia pada jurnal penelitian sebelumnya. Biar apa? Biar Anda tidak perlu lagi menguji ataupun Anda ragu lagi dengan item pertanyaannya. Apakah item pertanyaan ini nanti valid atau tidak, reliable atau tidak, begitu. Kalau Anda mau mengembangkan sendiri boleh, tapi harus menggunakan survei pendahuluan terlebih dahulu. Jadi harus diuji dulu nih item-item pertanyaannya atau item-item indikatornya jika belum sama sekali pernah dipakai sebelumnya. Jadi Anda bikin mini riset dulu tentang item-item pertanyaannya. Kalau memang valid baru boleh digunakan sebagai indikator dalam penelitian Anda yang baru. Begitu ya. Itu kalau Anda kuesioner atau menggunakan data primer. Jadi indikatornya yang menjadi batasan dalam operasional variabelnya. Nah, yang paling gampang Ibu contohkan adalah yang datanya sekunder atau yang menggunakan data laporan keuangan. Ya, ini ada variabel dependennya dan juga variabel independennya. Jadi Anda menyimpulkan sendiri nih definisi dari operasional variabel si konservatisme akuntansi itu apa. Nah, kalau dalam contoh di sini disampaikan bahwa definisi yang diambil itu dari jurnalnya Savitri tahun 2016 dan pengukurannya menggunakan CONAC. Ya, konservatisme akuntansinya menggunakan konservatisme accounting dengan rumus yang sudah disampaikan di dalam
jurnalnya. Nah, skalanya ini adalah rasio. Ya, skala ini bisa bentuknya rasio. Kalau teman-teman menggunakan kuesioner berarti skalanya Likert gitu ya. Penilaiannya 1 sampai 5. Kalau ternyata teman-teman hanya menghitung misalnya seperti jumlah komisaris itu berarti skalanya nominal gitu ya. Tidak perlu ada hitung-hitungan, tidak perlu ada pembagian, hanya menghitung jumlahnya saja, maka itu skalanya nominal. Ya, kalau teman-teman hanya menilai suatu suatu variabel, menilainya jika ada nilainya 1, jika tidak ada nilainya 0, maka itu variabelnya dummy. Skalanya tetap nominal, tapi pengukurannya menggunakan dummy. Jadi 1 dan 0, hanya ada angka 1 dan angka 0 di dalam pengukurannya. Ya. Contoh kedua itu operasional variabel untuk variabel independen, yaitu X1-nya adalah insentif pajak. Di sini disebutkan insentif pajak adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang dapat diberikan kepada investor luar negeri maupun dalam negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ini menurut Setiawan DKK tahun 2022. Boleh nggak kalau misalnya kita ambil dari penelitian lain? Boleh, tapi pada saat kita menggunakan definisi operasional di bab 3, pastikan kita sudah sampaikan di dalam bab 2 kita bahwa definisi insentif pajak tuh ada apa aja sih? Ada berapa sudut pandang tentang insentif pajak ini oleh peneliti-peneliti terdahulu atau oleh ahli-ahli terdahulu. Nah, kalau sudah disebutin semua di bab 2, di landasan teori, di bab 3-nya kita tinggal pilih teori mana yang paling cocok dengan variabelnya kita. Teori mana yang menurut Anda paling cocok dengan penelitian Anda. Nah, Anda ambillah salah satu. Tidak mesti insentif pajak itu harus ngambil dari jurnalnya Setiawan. Nggak mesti. Tapi disesuaikan dengan kondisi penelitian Anda bagaimana. Lalu pengukurannya, insentif pajak itu menggunakan tarif pajak. Ya, ini diambil dari mana? Tentu dari penelitiannya si Setiawan. Jangan sampai definisinya kita menggunakan definisinya Setiawan, lalu pengukurannya kita menggunakan jurnal lain. Karena bisa jadi definisinya nanti akan berbeda. Sehingga pengukurannya tidak sesuai dengan definisi yang kita maksudkan. Jadi jangan sampai definisi dengan pengukuran yang kita maksudkan itu tidak sejalan atau bahkan bertolak belakang. Ya. Mungkin itu terkait dengan operasional variabel yang bisa Ibu jelaskan, karena memang operasional variabel ini sifatnya adalah ringkasan dari apa yang Anda sudah jelaskan di bab 2 atau kesimpulan terkait apa yang sudah Anda jelaskan di bab 2-nya Anda di landasan teori Anda. Karena di dalam landasan teori itu kan semua sudah ada sebenarnya. Anda menjelaskan definisi, lalu Anda juga menjelaskan indikator, lalu juga Anda menjelaskan tentang fungsi dan manfaat misalnya gitu ya. Jadi Anda bisa menyimpulkannya di dalam operasional variabel untuk bisa diukur secara kuantifikasi. Karena apalagi kalau Anda penelitiannya adalah kuantitatif, supaya bisa dikuantifikasikan atau bisa diubah pernyataannya menjadi angka. Dan bisa diolah secara statistik gitu. Ya, jadi itulah apa yang dimaksud dengan operasional variabel. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ibu lupa kemarin siapa yang nanya. Ada pertanyaan terkait dengan operasional variabel? Atau terkait dengan tugasnya yang lain? Izin mau bertanya. Kan apa sih operasional variabel itu ringkasan dari landasan teori kita di bab 2. Itu kan di bab 2 kan terdapat kayak kan strukturnya kata Ibu katanya kalau misalnya bab 2 itu misal variabel Y, kita pengertian dulu beberapa ahli, habis itu kita bikin kesimpulan kita sendiri. Nah, yang disimpan di operasional variabel ini kesimpulan dari definisinya aja boleh nggak Bu? Atau harus semuanya sama indikator-indikatornya?
Indikatornya pilih salah satu yang paling cocok dengan kesimpulan kamu. Oh, jadi itu terserah kita ya, sesuai sama peneliti Mm-mm. kita? Oh. Betul, karena kan kamu menyimpulkan nih. Pasti kan kalau kita menyimpulkan sesuatu dari beberapa ahli yang kita ambil, ada yang porsinya paling besar yang mempengaruhi kesimpulan kita. Maka itulah yang harusnya kamu ambil referensinya, rujukannya untuk pengukuran kamu juga. Gitu. Oh, ya Bu, makasih. Siap. Ada lagi yang lain? Progresnya Saya mau bagaimana bertanya, Bu, untuk Ya, boleh, silakan. terkait apa namanya kuesioner penelitian itu tadi Ibu jelaskan kan. Mm-mm. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu kita buat berupa pernyataan atau pertanyaan. Terus diuraikannya dari operasional variabel dari X atau Y, Bu? Dua-duanya. Boleh Dua-duanya. pernyataan, boleh pertanyaan. Jadi memang ada dua tipe kuesioner itu. Ada yang pernyataan, ada juga yang pertanyaan. Ya, jadi disesuaikan saja dengan penelitian Anda, tapi biasanya karena biasanya kalau untuk kuesioner itu biasanya sih pernyataan ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang pertanyaan gitu. Jadi boleh pertanyaan, boleh juga pernyataan gitu. Jadi silahkan aja Anda lihatnya dari penelitian terdahulu. Kalau kuesioner lebih baik Anda lihat dari jurnal terdahulu, lihat lampirannya, apakah dia mencantumkan pernyataan yang dia pakai atau yang dia gunakan untuk penelitian. Kalau enggak, hubungilah penulisnya, minta kepada penulis koresponden penulisnya untuk minta angketnya atau minta kuesionernya gitu. Jadi enggak bikin sendiri. Cara hubungi penulisnya gimana, Bu? Kan ada emailnya, ada kontaknya biasanya. Di dalam jurnal itu kan ada emailnya masing-masing penulis kan. Nah, di situ ada email koresponden penulis. Jadi silahkan di email penulisnya, itu biasanya akan dikasih. Oh iya, Bu. Ada lagi? Ayo, mau tanya apa? Ada lagi nggak pertanyaan terkait proposalnya? Sudah sampai mana proposalnya atau mini risetnya? Ibu izin bertanya, variabel X yang ketiga saya itu jurnal itu nggak ada Bu tentang yang judul saya variabel X3 itu gimana ya Bu? Maksudnya gimana tuh? Kan Variabelnya apa? variabelnya tentang layanan teknologi Bu. Layanan teknologi. Jurnal terdahulunya ada. Kenapa Anda ngambil itu? Nggak ada sih Bu, yang ada pelayanan. Ya, kenapa kamu ngambil judul itu kalau nggak ada? Pertanyaan Ibu, Ibu balik. Judulnya kamu ambil berdasarkan apa kalau gitu? Kan Ibu selalu menyarankan ambil judul dari yang ada sumber atau referensinya. Kalau nggak ada, kamu ngambilnya dari mana tuh? Kamu dapat ide judulnya, referensinya dari mana? Tadi apa layanan informasi? Layanan teknologi Bu. Apa boleh saya tukar lagi Bu variabelnya? Boleh. Pastikan punya referensinya ya, jangan asal nuker atau jangan asal keren variabelnya.
pastikan Anda punya teori yang mendukung bahwa apa yang akan Anda teliti itu memang ada barangnya untuk diteliti. Jangan sampai Anda kelihatannya keren nih, neliti layanan informasi, tapi Anda nggak tahu layanan informasi itu basicnya apa gitu. Jangan kayak gitu, jangan mempersulit diri sendiri. Ya, pastikan punya jurnal terdahulu. Makanya Ibu dari awal Ibu sampaikan bahwa pastikan punya jurnal research gap-nya dulu. Punya jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel penelitian Anda. Gitu. Kalau nggak ada itu susah nanti. Gitu. Ya. Iya. Akan susah untuk kedepannya juga buat Anda. Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk mini riset itu kan juga ada operasional variabel ya? Betul. Itu jatuhnya di bab 3 ya, Bu? Iya, kalau untuk di proposal adanya di bab 3. Tapi kalau untuk mini riset itu nggak ada bab. Karena mini riset itu ya sebenarnya adalah apa ya, ringkasan dari penelitian yang sudah jadi gitu. Kalau kita ngomongin skripsi itu ada bab 1 sampai bab 5. Kalau kita ngomongin mini riset yang bab 1 sampai bab 5 itulah yang di apa ya, yang diringkas lalu jadi mini riset. Gitu. Baik, Bu. Berarti wajarnya operasional variabel itu di bab 3 ya, Bu? Wajar, iya, memang di bab 3. Di bab metode penelitian. Oke, terima kasih, Bu. Jadi di pedoman itu sebenarnya kan ada ya, di dalam pedoman itu, di dalam pedoman penulisan skripsi, Ibu sudah pernah ingatkan bahwa buka pedomannya. Di situ ada sub-sub judul apa yang harus Anda isi gitu kan, di dalam apa namanya, Anda punya proposal. Jadi pastikan Anda baca pedomannya supaya Anda nggak salah pada saat Anda membuat subbab gitu. Nih, Ibu share screen dulu lagi. Bu mau tanya Boleh. tentang hipotesis. Itu harus ada simultan sama parsialnya. Ya. Terus meskipun kan kenapa? Terus kan pas kemarin itu kan dijelasin kalau misalnya simultan itu kita harus ada pendukung jurnal dari peneliti sebelumnya. Itu minimal 3 jurnal yang sama-sama berpengaruh sesuai sama asumsi kita. Nah, kalau misalnya si jurnalnya itu kita pakai di simultan, kan 3 nih udah kepake. Terus kita pakai lagi Bu buat parsial, itu boleh nggak ya Bu? Boleh, silahkan. Nggak masalah. Boleh. Oh, baik Bu. Nggak masalah. Kalimatnya diulang-ulang juga tidak masalah. Pada saat Anda konsisten justru lebih baik. Konsisten ya, bukan bukan kopas, tapi konsisten kalimatnya. Pada saat Anda bikin bab 2, Anda kan udah punya jurnal terdahulu tuh. Udah punya research gap, penelitian terdahulu. Lalu dari penelitian terdahulu itu, Anda ambil yang berpengaruh, Anda comot untuk penjelasan di pengembangan hipotesis. Itu boleh. Gitu. Jadi justru pada saat pengembangan hipotesis itu jangan tiba-tiba ada muncul jurnal baru yang tidak disebutkan di dalam penelitian terdahulu Anda. Karena jadi aneh kok Anda baca referensinya si A, B, C, D, E, F, tahu-tahu tiba-tiba muncul di pengembangan hipotesisnya si Z gitu. Jadi nggak aneh gitu ya. Lebih baik itu sejalan, karena semakin ke belakang harusnya semakin mengerucut. Pada saat Anda di bab 2 udah dijelasin semua, di bab 3 tinggal ambil aja, tinggal comot-comot yang dari bab 2, jurnal-jurnal yang sudah Anda pakai, Anda simpulkan masuk di bab 3, gitu, untuk definisi variabelnya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Soal jurnal dosen umpamnya itu saya masih kesusahan karena saya udah benar-benar nyari ya Bu ya, bukan
apa saya asal nebak nih ininya, enggak. Tapi benar-benar saya udah gali gitu sampai apa nama dosennya kayak satu-satu saya cari-cari di Sintak Kemendikbud apa yang apa riset jurnal itu. Nah, itu rata-rata ya Bu ya. Apalagi yang kemarin Ibu revisi itu yang jurnal saya yang punya dosennya nggak masuk katanya, nggak masuk sama penelitian saya. Soalnya saya itu juga ya apa saya mikirnya tipis-tipis ini mungkin masuk gitu, saya juga nggak tahu kan karena apa endingnya ya Ibu yang ngecek dan Ibu yang paling tahu kan jadinya. Nah itu bener-bener wajib Bu untuk jurnalnya, soalnya apa rata-rata dosen UNPAM itu bahasnya kalau nggak soal pajak ya tentang apa namanya filing pajak atau tax avoidance, rata-rata itu bahasnya Bu. Sedangkan saya itu kepatuhan pajak sama ini apa namanya kesadaran wajib pajak, peran teknologi dan pemungutan pajak itu apa namanya benar-benar apa saya kurang ini saya juga nggak tahu sih Bu ya. Oke, saya udah nyari nggak ketemu juga gitu dari 3. Oke, Ibu paham. Oke, baik. Jadi kemarin Ibu sempat sampaikan di kelas bahwa terkait dengan jurnal dosen yang untuk disitasi itu tidak harus ada di dalam research gap. Jadi nggak sama persis. Kamu kan kemarin juga jurnalnya tuh mirip-mirip. Berarti ada di dalamnya definisi yang mirip nih sama penelitian kamu. Masukkanlah di bab 2. Yang pengertiannya mirip. Misal tadi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak itu cukup banyak. Memang untuk variabel X dan Y-nya mungkin nggak sama dengan kamu. Tapi untuk variabel kepatuhan wajib pajak, Ibu rasa itu banyak. Jadi bisa pada saat di bab 2 masuk landasan teori, bahas kepatuhan wajib pajak, kamu ambil teorinya di dalam jurnal salah satu dosen tersebut yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak. Jadi yang diambil itu definisinya kah atau penjelasan dia terkait dengan kepatuhan wajib pajaknya. Gitu. Kalau masuk di research gap nggak cocok karena mungkin X-nya atau Y-nya itu berbeda gitu. Tapi kalau misalnya dimasukin ke dalam landasan teori, bisa jadi masih nyambung dengan variabel kamu. Gitu. Ya, jadi tidak wajib di dalam research gap. Disitasi, iya. Boleh disitasi, boleh banget malah disitasi, ya. Tapi tidak harus ada di dalam research gap. Gitu. Kalau misalnya memang judul kamu ini baru, tapi kan judul kamu ini kan terkait dengan pajak. Buku pajak dari dosen Unpam juga ada. Jadi bisa disitasi di dalam landasan teori. Atau misalnya judulnya memang beda, tapi ternyata fenomenanya mirip. Dibahas boleh nggak, Bu? Boleh. Ambil fenomena dari jurnal terdahulunya dosen Unpam yang tadi judulnya menurut kamu mirip. Pas kamu baca, fenomenanya masuk nih ke dalam judul kamu misalnya. Tapi sudut pandangnya aja yang diubah supaya lebih sesuai dengan judul kamu. Itu boleh. Ya, jadi nggak harus ada di research gap. Jadi nggak memberatkan. Kalau research gap kan harus benar-benar sesuai salah satu judul variabel X dan variabel Y-nya salah satunya harus ada gitu kan. Kalaupun nggak ada ya nggak usah dipaksakan ke dalam research gap. Boleh dimasukkan ke dalam yang lainnya. Yang lainnya apa ya? Apa aja, boleh di bab 1, boleh di bab 2 gitu ya, pembahasan-pembahasan yang mungkin mirip atau yang bersinggungan gitu. Boleh aja, nggak masalah. Yo, ada lagi. Ibu pantau e-learningnya juga masih sepi. Gitu, mau kapan mulainya? Karena ini Ibu sudah dapat pengumuman tanggal 22 Juni itu
sudah harus mengumpulkan mini riset. Kita UAS kapan ya? Juli ya, awal Juli ya. Jadi akhir bulan Juni itu mini riset udah ditagih untuk dimasukkan ke acara Pekan Ilmiah Mahasiswa. Jadi kalau yang sudah selesai, saran Ibu adalah segera ayo konsultasi. Begitu. Kalau yang sudah selesai, bagi yang belum selesai ya sudah dikerjakan sampai selesai. Ya. Bu mau nanya tentang pengutipan. Kan di dalam jurnal itu kan ada ahli, misal di jurnalnya si Rapita ada ahli nih, kayak menurut Tina pada tahun 2003 misal, terus di dalam Tina itu dikutip lagi Tina dalam Putri. Nah, abis itu kan saya mengutip di jurnalnya Rapita. Terus nanti saya masukinnya gimana, Bu? Apa terus si jurnal-jurnal yang Tina sama Putri itu nggak ada, Bu. Jadi saya masukinnya gimana tuh? Oke. Kalau Anda mengutip sesuatu, yang Anda kutip adalah jurnal yang Anda baca. Jadi misalnya di dalamnya memang ada penelitian Ibu, tadi penelitian punya siapa nih? Ratna gitu ya. Misalnya kamu bacanya punya Ratna. Di dalam jurnalnya Ratna ngutip jurnal Ibu misalnya. Ya, ada kutipan lagi nih, jurnal Ibu. Kan kamu tidak kopas apa yang Ratna tulis, tapi kamu interpretasikan ulang atau kamu parafrase lagi apa yang disampaikan oleh Ratna. Maka yang kamu sitasi atau yang kamu kutip berarti jurnalnya si Ratna. Begitupun Ratna ke Ibu. Jurnal Ratna ngutip memang dari Ibu referensinya, tapi dia menggunakan bahasanya sendiri mungkin dalam kutipannya, meskipun mencantumkan referensinya dari Ibu. Jadi dasar pemikirannya itu dari jurnal orang lain, tapi dia tulis ulang menggunakan bahasanya sendiri dengan tanpa merubah inti dari teorinya atau inti dari definisi variabel tersebut. Gitu. Maka yang harusnya dikutip atau yang dijadikan referensi adalah yang Anda punya jurnalnya dan Anda baca jurnalnya. Jangan Anda ambil kutipan di dalam jurnal lalu Anda cari jurnal kutipannya. Jangan. Oh, jadi tapi kalau misalnya si nama ahlinya tetap aja Bu dicantumin, nggak boleh dihapus. Nama ahlinya tidak usah dicantumkan, kan kamu nggak tahu dia ahli atau bukan, kecuali dia itu pencetus pertama teori, baru dicantumkan. Kayak teori agensi, itu pencetus pertamanya adalah si Jensen and McLean. Nah, kesini semua adalah pengembangan. Jadi kalau kamu ngutip misalnya, ada nih dari jurnalnya Setiawan gitu ya, terkait dengan teori agensi atau di bukunya Setiawan membicarakan tentang teori agensi, maka si Setiawan ini adalah pengembangan, tapi pencetus teori pertamanya adalah si Jensen and McLean. Jadi kamu harus sebutkan pencetus pertama teori tersebut. Tapi nggak perlu disebutin juga misalnya menurut Jensen and McLean dalam Setiawan tidak perlu, tapi yang disebutkan adalah pencetus pertama teori keagenan adalah Jensen and McLean. Lalu teori keagenan merupakan bla 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 misalnya. Lalu di akhir kalimatnya barulah diberikan referensi, kamu bacanya dari Setiawan tahun 2020 misalnya. Gitu. Itu boleh kayak gitu. Terus kalau misalnya yang dimasukin ke Mendeley, kan ada ini Bu, kan saya baca di modul metodologi tuh, e-learning. Itu kan di situ katanya pengutipan itu belakangnya et al. Tapi ya, tapi di buku pedoman itu DKK. Terus pas saya coba pakai Mendeley itu et al. Terus saya pakainya DKK atau et al Bu nanti?
Oke, ada dua perbedaan antara DKK sama et al. Biasanya kalau publishernya atau penulisnya itu dari luar, itu menggunakan et al. Tapi kalau DKK itu digunakan publisher dan penulis dari Indonesia. Karena DKK artinya dan kawan-kawan. Et al bahasa Latin ya kalau nggak salah. Et al itu bahasa Latin untuk dan kawan-kawan sebenarnya, yang menyatakan bahwa itu dia nulis nggak sendirian atau dia nulis itu lebih dari 2 orang, karena itu hanya dipakai jika penulisnya lebih dari 2 orang. Kalau penulisnya cuma 2, misalnya Asih dan Lutfi, maka ditulisnya pakainya dan. Tapi kalau misalnya bertiga, Asih, Lutfi, dan dia, Bias misalnya ya, Asih, Lutfi, dan Bias itu nggak ditulis bertiga, tapi tulisnya Asih et al. Atau Asih DKK gitu. Karena ibu orang Indonesia, publishnya di jurnal Indonesia, maka yang lebih tepat menggunakan Asih DKK. Tapi kalau kamu menggunakan Mendeley, itu biasanya dia otomatis berubah mengikuti metadatanya. Jadi kalau metadatanya dia OJS-nya itu publishernya luar, itu biasanya otomatis dia jadi et al gitu. Oke Bu, ngerti. Ngerti ya? Oke, lanjut. Ada lagi mau ditanyakan, untuk mini riset bagaimana? Penggunaan FUSE atau penggunaan SPSS-nya sudah ada yang bisa? Karena judul mini riset Ibu belum memantau ini, teman-teman, mini risetnya apakah ada yang menggunakan kuesioner? Ada Bu, ada. Saya Bu. Ada, oke. Udah Ada. bisa olah datanya, kuesioner? Disebar di mana kuesionernya? Udah pernah belajar sih, ya bisa lihat YouTube lagi lah. Nah, betul. Gunakanlah teknologi informasi yang ada, sangat melimpah informasi di media, itu kan banyak ya. Jadi kalaupun terbatas atau sama Ibu penjelasannya kurang, ya silahkan cari media belajar yang lain. Kalian kan sumber informasinya pasti lebih banyak daripada Ibu, ya. Jadi kuesionernya disebar di mana, Mas? Saya pakai Google Form, terus minta karena saya itu tentang Dia lupa judul mini riset. Analisis dampak kesulitan yang dihadapi wajib pajak dalam menggunakan aplikasi e-billing pajak, ya kan? Oke. Itu berarti kan respondennya saya perlunya yang bekerja dan punya aplikasi e-billing itu kan. Saya ini sama teman saya, sama kelompok saya juga udah ini. Udah dapat sih Bu, maksudnya udah dapat 50 responden. Oh, ya, lumayan ya. Oke, tinggal dipakai SPS atau SPSS. Tapi, kalau kuesioner itu lebih baik menggunakannya SPSS. Oh, oke. Gitu. Saya baru mau nanya. Mendingan pakai SPSS gitu. Biasanya kalau di kampus kita tercinta ya, itu ada 2. Kalau pakai kuesioner, maka dia olah datanya menggunakan SPSS. Kalau dia itu data kuantitatif, data sekunder, itu menggunakan FUSE baru gitu. Sama Ibu, saya mau nanya mewakili satu kelas deh. Iya. Itu pengumpulan untuk mini riset saja atau proposal juga? Oh, yang tanggal 22 Juni tadi. Ya, itu untuk mini riset saja. Karena mini riset itu kan harus di-screening lagi siapa yang paling bagus untuk ditampilkan di dalam pekan ilmiah mahasiswa. Maka mini riset dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau untuk proposal, ya bolehlah mendekati UAS lah gitu. Tapi ya jangan lewat UAS. Jangan lewat sampai dengan UAS-nya lewat ya. Kan Ibu harus ngoreksi juga gitu. Kalau misalnya yang konsultasi itu penentuannya apa aja Bu? Dari misalnya apa jamnya kayak gimana? Terus apakah harus di print mungkin? Saya nggak tahu juga. Di print sih enggak. Kalau misalnya mau konsultasi, Ibu hari Kamis ada ngajar, jadi bisa konsultasi di kampus gitu.
Paling bisanya habis ibu ngajar itu siang, jadi baru bisa buka konsultasi mungkin jam 3 ya, atau habis asar, gitu. Dan dalam waktu sehari yang jelas nggak mungkin bisa banyak, gitu, karena ibu terbatas waktu, itu biasanya cuma sampai jam 5 di kampus. Jadi silahkan diatur kalau misalnya memang mau konsultasinya hari Kamis di jam jam habis pulang kuliah gitu ya, silakan diatur minggu ini siapa, minggu depan siapa, karena kan ibu ngasih kesempatan lebih baik satu kelompok itu datangnya barengan, proposal sama mini risetnya lebih baik udah selesai dulu, nggak usah rapih atau bagus dulu, selesai aja dulu sampai bab 3 gitu. Misalnya, Bu, saya nggak pede nih, saya udah selesai tapi nggak pede. Justru itulah fungsinya kalian bimbingan, gitu. Tapi selesaikan dulu, supaya pada saat ibu ngomong atau ibu mengarahkan, kalian tahu apa yang harus kalian revisi, gitu. Karena kalau kalian nggak bawa apa-apa, sama aja sama konsultasi sekarang, gitu. Yang belum bikin nih akan ngawang nih. Ibu untuk ngomong apa sih sebenarnya? Itu tuh nanti saya bikinnya di mana? Itu masih belum paham pasti. Kalau yang belum bikin. Tapi kalau yang udah bikin pasti nanyanya akan menjurus. Bu, saya udah begini nih. Kayak Lutfi aja deh contohnya. Bu, research gap saya kurang ya. Ternyata yang kemarin nggak cocok kayak gitu. Ya kan? Udah mengarah nih. Tapi kalau yang belum bikin pasti nggak tahu. Dia itu research gap tuh buat apa? Ditempatinnya di mana gitu. Gitu. Jadi ibu harapannya adalah setidaknya jadi dulu, nggak usah bagus dulu nggak apa-apa gitu. Maksudnya apa yang kepikiran ditulislah langsung gitu. Di bab 1, 2, 3 kan proposal itu semua sampai bab 3. Sedangkan mini riset itu kan selesai sampai dengan Anda ngolah data. Misalnya, Bu, saya udah selesai nih tabulasi, ngolah datanya sudah selesai gitu ya. Tapi saya ragu nih, apakah saya pakai SPSS-nya atau pakai FUS-nya benar atau enggak, interpretasinya benar atau enggak. Ya itulah fungsinya kita konsultasi gitu. Tapi kalau Anda belum ngolah, terus nanti Ibu ngajarin lagi gitu ya. Coba deh lihat YouTube, kan itu jadi 2 kali. Jadi 2 kali kalian ngedengerin Ibu ngejelasin gitu. Jadi kalau ibu ngejelasin tanpa kalian action, ya itu akan stuck di situ aja proposal dan mini risetnya. Menurut ibu begitu. Pengalaman ibu sama yang udah-udah, kalau kalian belum ngerjain pada saat ibu ngomong, ini kamu revisi A, B, C, D, kamu revisi begini, kamu revisi begini, itu nggak nangkep apa yang ibu sampaikan gitu. Beda sama halnya kamu udah coba ngerjain, tapi kamu kayaknya nggak srek nih gitu. Kalau misalnya kamu udah ngerjain, tapi Bu, kayaknya saya nggak srek nih yang ini gimana ya gitu. Ini anaknya gimana, baiknya gimana. Nah, itulah gunanya konsultasi. Nanti kita luruskan apa yang salah. Barangkali memang rasanya nggak srek, tapi sebenarnya benar apa yang kamu kerjakan gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Jika objek saya itu mahasiswa Unpam, itu gimana ya Bu cara ngambil kuesionernya? Boleh pakai Google Form, boleh juga pakai hard copy. Kalau memang mahasiswa lebih baik pakai Google Form karena bisa langsung ditemuin, nggak masalah. Itu apakah harus izin ke kampus dulu atau langsung? Untuk mini riset enggak sih. Apalagi kalau misalnya kamu nyebarnya cuma di kelas kamu gitu ya. Kalau di kelas kamu atau di kelas sebelah gitu enggak. Kecuali kamu meneliti universitas. Judulnya yang terkait dengan pajak universitas misal. Nah, itu harus izin. Tapi kalau kamu meneliti mini riset tentang kepatuhan wajib pajak mahasiswa Unpam gitu, atau mahasiswa jangan bawa embel-embel Unpam, itu juga nggak apa-apa. Kalau untuk mini riset. Kalau proposal gimana, Bu? Kalau untuk proposal nanti pada saat kamu mengajukan di prodi, diterima atau enggak judulnya dulu. Kalau diterima maka wajib harus ada suratnya. Tapi kalau judulnya ditolak kan nggak tahu.
Oh, berarti boleh Misal jadi boleh, langsung sebar boleh. dulu aja gitu. Kalau untuk mini riset sebar dulu. Kalau proposal jangan. Nanti kamu kerja 2 kali. Kalau memang ditolak sama prodi gimana? Nggak kepake kan datanya. Kalau mini riset boleh, silahkan. Karena namanya juga mini riset, kalian belajar meriset. Jadi ibu bebaskan, boleh apa saja. Kalau pada saat proposal, tunggu dulu proposal disetujui sama buka prodi, baru kalian lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Gitu. Tapi kan Bu, populasi sama sampel kan adanya di bab 3 tuh. Kalau misalnya nunggu di ACC sama prodi, berarti bab 3-nya di skip dulu atau gimana? Oh enggak, bab 3-nya tetap dimasukkan aja berdasarkan pengetahuan Anda. Bu, soal itu Bu, Populasinya. saya juga mau tanya Bu, soal bab 3 itu soal populasi dan sampel. Beberapa teman-teman ada yang nanya ke saya juga, itu kayak masih ada yang kurang paham. Mereka tuh ngiranya di bab 3 itu mereka harus dapetin datanya dulu, baru bikin bab 3-nya. Saya udah bilang, nggak perlu. Harusnya apa nih mau yang dipakai, teori-teorinya apa, Betul. metodologinya apa. Ya kan datanya nanti kalau udah di ACC semuanya. Saya udah bilang kayak gitu, tapi saya juga kurang ini juga kalau ada koreksi ini Bu dari Ibu. Betul. Jadi bab 3 itu ada isinya adalah metode. Kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan gitu ya. Terus Bu, populasinya kita taunya dari mana? Loh, kamu kan bisa memperkirakan. Misalnya kamu sorry, bentar. Oke. Misalnya populasinya adalah mahasiswa Unpam. Ya. Kamu bisa lihat dari mana data surveinya? Lihat dari websitenya Unpam lah. Lihat dari websitenya Unpam dulu, ada berapa mahasiswa aktif Unpam saat ini. Populasinya ngambil dari situ. Pada saat proposal, pada saat nanti kamu sudah disetujui nih, oh boleh nih saya menggunakan judul ini dengan populasinya mahasiswa Unpam. Lalu di bab 4-nya, barulah kamu koreksi apabila ada yang salah. Gitu. Misalnya, oh saya nulisnya nih di website mahasiswa Unpam itu posisi sekarang mahasiswa aktif tuh ada 85.000 gitu ya misalnya. Lalu pada saat kamu bab 4 kan kamu minta surat penelitian. Ya, lalu kamu minta data dari prodi misalnya terkait dengan jumlah mahasiswa aktif Unpam di dalam surat tersebut. Nah, di situ ada nih disebutin, oh ternyata mahasiswa aktif Unpam tuh ada 90.000 sekarang. Ya kamu katakanlah di bab 4-nya bahwa mahasiswa Unpam saat ini yang aktif ada 90.000 orang gitu. Bab 3 itu adalah ya kamu akan menelitinya bagaimana gitu loh. Istilahnya apa sih? Kalau misalnya kita mau masak tuh udah tahu resepnya dulu gitu loh. Udah tahu resepnya sama langkah-langkahnya, tutorialnya dulu nih. Nah, metode itu tutorialnya sama resepnya kamu udah punya dulu gitu. Jangan kamu mau masak gitu ya, kamu nggak punya tutorialnya, kamu nggak punya resepnya. Tiba-tiba kamu masuk dapur, kamu mau goreng, kamu punyanya panci. Nah, itu kan bingung tuh, gitu. Jadi kalau kamu mau goreng, siapinnya wajan, gitu. Lalu kamu punya minyak goreng, gitu. Oh, ternyata saya mau gorengnya tuh, kalau misalnya mau gorengnya tuh peyek gitu, berarti butuh minyak gorengnya. Oh, saya cuma nyiapin minyak gorengnya 1 liter. Ternyata kalau mau goreng peyek itu minyaknya harus banyak. Butuh 10 liter. Ya kan kamu bisa tambahkan pada saat kamu udah lagi goreng kan, gitu ceritanya. Jadi jangan pusing di bab 3. Bab 3 mah bukan sesuatu hal yang dipusingin. Justru menurut Ibu, kamu nyontek aja resepnya orang. Kalau di bab 3, ibaratnya ya, Ibu juga kalau masak,
pada saat kamu penelitian itu kan kamu belum tahu nih penelitian itu enaknya kayak gimana sih, metode yang tepat tuh kayak gimana sih. Ya makanya kamu lihat dulu kan dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu tuh gimana cara ngambil populasinya gitu. Misal oh, kamu penelitiannya wajib pajak di Tangerang. Ya, kamu lihat aja populasinya penelitian terdahulu wajib pajak di Tangerang ada berapa orang. Kayak gitu istilahnya. Bab 3 tuh. Jadi bukan sesuatu hal yang harus dipusingin. Bu, saya bab 3 tuh datanya dapat dari mana? Ya, belum ngambil data apa-apa kalau bab 3. Terus untuk tempat dan waktu penelitian gimana, Bu? Ya kan kamu sudah tahu, kamu objek penelitiannya apa? Waktunya? Waktunya kan kamu sudah bisa memperkirakan, kira-kira kamu bisa menyelesaikan skripsi ini atau penelitian ini berapa lama? Namanya jadi kita proposal nih, gitu. Iya dong, kan proposal itu apa? Sesuatu yang akan kita ajukan kan? Gitu kan, kita mau mengajukan kayak kamu bikin proposal pensi, emangnya kamu udah yakin pensinya akan disetujui tanggal 17 Agustus? Enggak kan, gitu. 17 Agustus itu waktunya upacara bendera, ibaratnya gitu. Enggak boleh ada pensi, terus disetujuinya tanggal 18. Tapi rencana kamu di proposal tanggal 17, boleh nggak? Boleh. Gitu, sama halnya kayak gitu. Waktu penelitian kamu mengajukan nih, saya misalnya mau mengajukan waktu penelitiannya 6 bulan. Biar pas 1 semester saya lulus. Kalau misalnya nanti pas real life-nya kamu penelitian banyak kendala apa, terus kamu molor, boleh nggak? Ya boleh. That's the real life, ya kan? Kalau proposal kan apa yang kamu ajukan nih, gitu. Biasanya makanya proposal itu isinya bagus-bagus. Kamu janji nih penelitian 3 bulan aja Bu, cukup kayaknya gitu kan. Janji penelitiannya jadi Januari sampai Maret. Ternyata jadi 3 tahun kan kita juga nggak tahu. Gitu. Berarti Bu, bab 3-nya itu masih dugaan sementara. Oh, semua proposal itu ya dugaan sementara. Bab 1 itu kan apa fenomena yang terjadi. Bab 2 itu hipotesis yang kamu punya, teori dan hipotesis yang kamu punya itu kan dugaan sementara. Bab 3, kira-kira kamu mau ngapain? Ibaratnya tuh gitu. Kira-kira kamu mau ngapain, kapan, di mana, gitu. Berarti di bab 4-nya berubah, Bu? Bisa saja berubah di bab 4. Bisa saja berubah, betul. Di bab 4 bisa saja berubah melihat kondisi penelitian kamu. Makanya kenapa kalau yang pakai kuesioner disarankan untuk survei pendahuluan terlebih dahulu sebelum mengajukan proposal untuk meminimalisir terjadinya perubahan pada saat bab 4. Gitu. Fungsinya survei pendahuluan itu supaya bab 4-nya nggak banyak dirombak. Jadi bab 3 bikin proposal itu kalau misalnya nggak punya survei pendahuluan boleh nggak? Boleh. Yang penting pada saat bab 4 disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Itu berarti itu kalau misalnya ada perubahan gitu ya endingnya berarti udah harus siap revisi gitu Bu ya? Oh iya jelas kalau itu. Bagaimanapun Anda PD nggak revisi Bu, makanya mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Revisi itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan juga kok. Semua orang pasti pernah revisi. Kayaknya semua yang skripsian gitu ya di kampus pasti ada aja revisi. Kayaknya ya, Ibu belum pernah lihat sih ada mahasiswa datang ke Ibu terus langsung nggak ada revisi itu kayaknya belum pernah. Makanya bimbingan juga kan di kampus minimal 8 kali ketemu pembimbingnya. Minimal 8 kali loh bimbingan baru bisa ikut sidang. Jadi nggak mungkin lah selama 8 kali ketemu pembimbingnya nggak ada revisi. Emang nongkrong doang ketemu pembimbingnya.
Pada saat dibaca pasti ada. Meskipun titik, koma, biasanya paragraf yang kayak gitu-gitu masih ada aja pada saat dibaca sama pembimbingnya. Typo-typo gitu. Nggak harus revisi mayor juga, revisi minor juga kadang banyak gitu. Banyak hal sih kalau misalnya di dalam proposal atau mini riset. Jadi jangan takut, aduh Bu takut salah nih kalau misalnya mau ngumpulin sekarang udah selesai takut salah ya. Namanya juga kita belajar, salah wajar gitu. Justru kalau salahnya di mata kuliah metodologi, kamu bisa benerin gitu. Jadi tahu nih salahnya di mana. Nanti pada saat kamu skripsi beneran gitu ya. Jadi udah paham ilmunya. Jadi apa yang udah direvisi di mata kuliah metodologi nggak diulangi kesalahannya pada saat kamu bikin skripsi beneran. Harusnya sih demikian. Karena ini kan proses pembelajaran. Jadi kalau ada yang salah ya wajar. Kalau misalnya ada yang nggak tahu, ya mbok ditanyakan. Karena kalau kalian tidak bertanya, ibu juga nggak tahu. Ibu anggapannya kalian paham aja kalau nggak nanya. Gitu. Nah, ada lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Di dalam hipotesis itu yang harus dijelasin itu simultan dulu atau parsial dulu ya, Bu? Atau bebas? Sebenarnya sih bebas, ya. Sebenarnya bebas, tapi untuk metodologi yang baik menurut Ibu, ya, ini versinya Ibu dan teori atau teori yang Ibu pahami, itu lebih baik simultan dulu, karena simultan itu sekaligus uji model. Ya, jadi kalau simultannya itu nanti uji modelnya lolos, berpengaruh, itu ke belakangnya uji T-nya atau uji parsialnya itu juga boleh dipakai untuk analisis. Tapi kalau uji F-nya itu nanti tidak berpengaruh, maka uji T-nya nggak bisa dipakai buat analisis. Jadi lebih baik uji F-nya dulu atau uji simultannya yang didahulukan. Itu Ibu yang Ibu pahami ya. Meskipun banyak sumber dan referensi lain yang menggunakan parsial dulu, ya itu nggak salah juga, karena kita beda referensi teori aja. Minimal sampel untuk mini riset berapa, Bu? 30? 30. Karena untuk batas minimum untuk menggunakan aplikasi statistik. Data baru dianggap normal kalau misalnya sampelnya di atas 30. Kalau di bawah 30 pakai aplikasi statistik itu nggak reliable. Jadi nanti boleh sampelnya di bawah 30 tapi ujinya tidak menggunakan SPSS atau FUs tapi menggunakan Excel file. Jadi kamu nguji secara manual, ngitung sendiri nih pakai Excel file. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan enggak? Sudah malam. E-learning jangan lupa. Besok hari Kamis kalau ada yang mau ketemu Ibu boleh. Kamis depannya boleh, Bu? Kamis depannya boleh. Silakan dibikin jadwal karena udah mepet juga kan bulan Juninya udah mau habis.
Mepet udah mau UAS maksudnya. Semester kita sudah tinggal sedikit lagi habis. Jadi dibuat jadwal aja kelompok mana yang mau duluan. Oh, per kelompok, Bu. Iya, kan sekalian biar sekalian. Ibu tadi bilang mini riset sama proposalnya biar sekalian kalau bisa. Kalau nggak bisa ya silahkan datang sendiri-sendiri juga tak apa. Kalau bisa biar sekalian datangnya satu kelompok bareng sama kelompoknya mini riset. Kalau nggak bisa ya udah sendirian juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau konsultasi bimbingan boleh nggak Bu? Boleh, bebas. Nggak mau konsultasi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nggak konsultasi gimana? Ya dikumpulkan aja di dalam forum apa namanya? Di link forum diskusi itu boleh di-submit di sana yang Ibu cantumkan nanti ya. Nanti Ibu komentar di situ boleh kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalau Nggak pada harus minta ketemu. Google Meet lagi gimana, Bu? Boleh, mau Google Meet lagi asal kita ini aja apa namanya sesuaikan jadwalnya aja. Karena Ibu juga kadang kan rapat gitu kan. Ya, ya. Sesuaikan jadwalnya aja. Gitu. Kalau mau Google Meet lagi juga silahkan. Ibu sih lagi nyiapin bikin video untuk yang SPSS sama EVIUS. Mudah-mudahan minggu ini bisa selesai videonya. Karena Ibu juga nyari data dulu kan. Dummy datanya supaya prosesnya itu utuh gitu. Mudah-mudahan sih selesai jadi kalian bisa patokannya untuk mini riset itu olah data menggunakan SPSS yang bagaimana, yang EVIUS itu yang bagaimana gitu. Kalau enggak ya kalian referensinya lebih banyak lah, lihat YouTube banyak, lihat tutorial di googling aja juga sudah banyak. Ya. Benar-benar kalau video tutorial Ibu jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya nanti Ibu carikan link-link yang relevan lah. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu dia mau nanya. Kan dia kan sempat tanya sama kakak tingkat, maksudnya kayak dalam pembuat itu kayak gimana. Nah katanya dia tuh kayak bab 1 kan itu yang idenya kita sendiri kan Bu, maksudnya kayak kata-katanya itu kita yang buat sendiri. Nah terus kata dia kamu kan pasti kan ada jurnal research gap-nya kan. Nah itu nanti kayak dikumpulin Bu dari beberapa jurnal, nanti kayak diolah sama dia sendiri. Katanya kayak gitu Bu. Iya Bu untuk bab 1. Boleh menggunakan cara itu. Nah berarti misalnya itu dia ngambilnya dari jurnal-jurnal yang dia cari yang udah ada di research gap itu ya Bu ya? Betul. Betul, nah, terus, boleh. Itu langkah paling gampang kalau mau bikin bab 1 ya kumpulin jurnal research gap itu ya kamu olah kata-katanya di bab 1. Itu boleh. Boleh banget lah. Iya, terus kan katanya kalau udah bab 1 masuk ke bab 2 itu kan masuknya di teori-teori. Jadi kayak misalnya tinggal kita kopas dari luar kayak gitu kan Bu. Misalnya yang kayak dia kan kayak nggak perlu diganti kata-katanya gitu, emang iya Bu? Boleh Bu kayak gitu, kayak jurnal kutipan gitu Bu? Kalau bab 2? Bab 2. Kalau bab 2 begini, nggak diganti. Kalau dia itu, kalau Ibu ya, nggak diganti kalimatnya kalau memang dia itu mencetuskan sebuah teori. Kayak contohnya undang-undang. Definisi dari undang-undang itu nggak boleh dirubah. Itu harus kopas, nggak boleh diubah definisinya. Tapi terus kalau kamu ngambil dari jurnal nih, misalnya pajak adalah gitu kan. Kalau kamu ngambilnya dari undang-undang itu kutipan, ya. Jadi nggak boleh diubah. Definisi pajak menurut Undang-Undang 1945 adalah itu tidak boleh diubah kalimatnya. Tapi kalau misalnya kamu mengutip dari jurnalnya Ibu misalnya
menurut Handayani 2020 misalnya gitu ya. Menurut Handayani 2020 pajak merupakan iuran wajib bla 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 gitu ya. Itu boleh nggak Bu? Saya ngutip plek ketiplek, kata-katanya sama kalimatnya Ibu. Boleh, tapi harus disertai tanda kutip di awal dan di akhir kalimatnya. Itu baru sama persis dengan apa yang Ibu tulis. Boleh, tapi jadi di awal kalimat dan akhir kalimatnya itu diberikan tanda kutip. Artinya kamu benar-benar nyampein apa yang si Handayani sampein di dalam jurnalnya. Itu boleh. Di bab 2 ya, ini khusus di bab 2 ya. Itu boleh. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan parafrase. Jadi waktu kamu mengutip kalimatnya Handayani, kamu tulis ulang menggunakan bahasa kamu sendiri tapi tidak merubah makna. Kalau itu nggak perlu pakai tanda kutip. Referensi tetap dicantumin. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah misalnya yang kalimatnya yang buat Ibu terus tetap dicantumin namanya Ibu. Nanti pas di parafrase itu dia enggak kena itu kan Bu, apa yang kayak misalnya turnitin, plagiarisme. Iya. Harusnya gitu. Sih tidak. Harusnya tidak. Selama parafrasenya nggak pakai parafrase online. Emang ada gimana Bu? Kalau pakai AI, parafrase yang online yang gratis-gratis itu, ya, kadang itu suka bikin turnitinnya itu jadi nambah karena Anda jadi akan kena self turnitin namanya, self plagiarisme itu. Jadi kalau kamu udah bikin ngetik gitu ya, kamu parafrase, kamu copy, lalu kamu pindahkan ke skripsi kamu cek turnitin skripsi kamu. Kan parafrasenya menggunakan yang dari web itu kan. Yang dari web itu kan punya kamu nih sebenarnya. Nah, tapi pada saat kamu ngecek skripsi, akan kena plagiarisme dari web yang tadi kamu pakai. Makanya hati-hati kalau pakai parafrase yang online, yang gratis-gratis. Karena dia itu bisa menimbulkan repositori yang menyebabkan tadinya kamu misalnya turnitinnya itu 30% karena ada self plagiarisme tadi naik jadi 90%. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti nanti jadi yang ketiga yang Ibu parafrase sendiri. Lebih baik parafrase sendiri, pakai bahasa sendiri yang memang benar-benar real dari pemikiran sendiri gitu. Jangan menggunakan AI. Pas parafrase itu saya kan ada beberapa teman yang udah lulus ya. Dia katanya ada beberapa kata ya yang nggak boleh digunain di skripsi. Berarti juga harus diperhatikan juga dong Bu, kata-kata yang katanya yang ada beberapa yang nggak boleh digunain di skripsi. Walaupun itu udah kayak misalnya kita udah pakai bahasa sendiri gitu misalnya. Gimana Bu? Bahasanya lebih tepatnya karena ini bahasa tulisan, yang nggak boleh itu bahasa lisan di dalam skripsi. Jadi kalau parafrase itu jangan seperti kalian ngomong sama Ibu kayak gini. Karena bahasanya adalah bahasa tulisan, menggunakan bahasa baku formal sesuai dengan KBBI. Jadi jangan misalnya pajak adalah pungutan wajib gitu ya. Pungutan wajib yang dikutip oleh negara atas penghasilan masyarakat, misalnya gitu. Lalu kalian parafrasenya, pajak itu pungutan wajib yang diambil negara buat rakyat. Nah, buat rakyat. Nah, itu secara parafrase pasti nggak kena turnitin, tapi secara skripsi nggak boleh. Karena itu kalimatnya adalah bukan kalimat formal. Itu yang mungkin dimaksud ya. Ada beberapa kata yang nggak boleh. Saya paham. Oke, kasih Bu. Iya, karena Ibu juga ya turnitin ini karena memang baru ya kebijakannya memang ajaib sih mahasiswa. Jadi kalimatnya jadi nggak nyambung karena ngindarin turnitin gitu ya. Jadi yang harusnya kalimatnya bahasanya jelas jadi nggak jelas gitu ya. Ada aja memang ya. Itu kan bagian dari apa ya? Apa? Gimana? Kepaksaan dari turnitin. Untuk menghindari kan namanya orang mau aman Bu.
Benar, menghindari Turnitin. Ya. Tapi kan tetap kaidah ilmunya jangan hilang. Cuman Ya. gara-gara Turnitin jadi orang salah baca kan nggak bagus juga gitu. Sebenarnya ini untuk salah satu upaya kita sih untuk meningkatkan kualitas penelitiannya gitu. Karena kan Unpam itu kan mahasiswanya banyak banget gitu ya. Jangan salah satu menjaga kualitas kita ya dengan kita menturnitinkan atau kita uji plagiasi dari skripsi yang kita keluarkan. Jangan sampai kita karena mahasiswanya banyak gitu, uang kuliahnya murah, lalu kita disepelekan gitu, kualitasnya nggak bagus karena harganya murah. Enggak gitu. Kita juga punya standar yang sama dengan universitas negeri gitu. Kita mau ningkatin kualitas gitu. Bu, undang-undang tuh boleh dimasukin di bab 1 nggak sih, Bu? Boleh. Kok pas saya cek Turnitin malah gede banget? Kan undang-undang nggak bisa diparafrase. Iya, betul. Tapi kena Turnitin, Bu, gede banget lagi. Lah memang undang-undang pasti kena Turnitin dong. Kan dipublis undang-undang kita. Pasti kena Turnitin. Berarti gimana caranya kalau gitu? Gimana? Caranya adalah berarti kamu nggak boleh undang-undangnya itu lebih banyak daripada teori yang lain. Turnitin itu kan persentase. Jadi kalau kamu ada 1 lembar undang-undangnya setengah lembar, ya turnitinnya 50%. Kalau kamu bab 1-nya ada 10 lembar undang-undangnya setengah %, ya kamu dikecil lah turnitinnya. Oh gitu. Soalnya saya sampai ganti undang-undang pakai ahli, Bu. Ahli dari buku saking pusing. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Cuman ya kalau memang mau pakai undang-undang gitu ya pastikan jangan porsinya yang lebih banyak gitu karena dia pasti kena Turnitin. Gitu. Karena kan Turnitin itu pakai persentase dari keseluruhan halaman. Jadi kalau misalnya kalian halamannya banyak gitu ya, kalian halamannya 50. Lalu kalian masukin 1 undang-undang, ya nggak bakalan ngaruh dari 50 halaman itu. Tapi kalau dari 50 halaman 40-nya undang-undang, ya pasti Turnitinnya besar gitu. Begitu. Atau kalau undang-undang kan kalimatnya sama persis, itu boleh pakai tanda kutip di awal dan di akhir. Biasanya kalau pakai tanda kutip di awal dan di akhir itu tidak kena Turnitin. Tapi kadang juga kena karena yang dilihat itu kalimatnya. Karena kan undang-undang juga pasti banyak yang pakai kan. Jadi kalau di jurnal lain ternyata undang-undangnya sama pakai tanda kutip gitu sama persis, ya kena juga Turnitin, sama aja. Ada lagi yang mau ditanyakan. E-learning jangan lupa e-learning. Sepi banget ini Ibu lihat e-learningnya. Iya, habisnya bingung Bu mau nanya apa Bu. Ya submit lah proposalnya. Ibu lihat beberapa absennya kurang, coba dicek ya absennya. Ibu kan sudah rekap tuh absennya, karena kan kalian harus minimal 75% absen. Kalau absennya kurang, Ibu nggak bisa ngebantuin soalnya. Jadi perhatikan absennya juga. Jangan karena kalian bingung mau nanya apa, terus kalian jadi nggak e-learning. Jadi kan nggak bisa direkap absennya. Sayang, padahal Ibu udah menyediakan open discussion gitu kan. Absennya juga cuma open discussion, dan jangan lupa 3 kali post, itu baru dianggap hadir. Ya kalau misalnya nggak ada yang ditanya, ya update lah. Proposalnya udah sampai mana, mini risetnya sudah sampai mana, sejauh mana proses yang sudah Anda kerjakan.
biar Ibu tahu progresnya. Kalau misalnya kalian diam-diam aja, ya kan Ibu juga bingung apa yang mau Ibu sampaikan. Gitu. Semua sudah Ibu share sepertinya terkait dengan proposal. Untuk yang mini riset tentang olah data, mudah-mudahan minggu ini videonya selesai. Minggu depan Ibu share untuk bagian olah datanya. Udah, 10 menit lagi lah ya, kita sampai jam 8 aja. 1,5 jam ini sudah berasa podcast jadinya. Panjang juga ini videonya ya, nanti kalau Ibu upload di YouTube lumayan lama nih biasanya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, izin tanya, Ibu. Iya, boleh. Untuk fenomena kan, saya kan kesulitan ya, Bu, cari datanya. Nah, udah saya coba cari-cari kan, Bu, ya, untuk data per tahunnya itu. Kata Ibu kan harus update di tahun 5 tahun ke belakang. Tapi, sudah saya cari, itu data-datanya terakhir update-nya tuh di website tuh cuma sampai 2018, Bu. Jadi, di bawah dari 5 tahun terakhir ke belakang ini. Terus nanti saya masukin data ke proposalnya, nggak apa-apa pakai data terakhir yang ada di website. Nggak apa-apa. Kamu misalnya ini kamu judulnya apa? Kamu judulnya apa? Aku judulnya pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan bagi UMKM di Kota Tangerang terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke, berarti kan kamu sebenarnya datanya itu datanya primer kan? Berarti kamu menggunakan data UMKM, kondisi kepatuhan wajib pajaknya UMKM. Nah, fenomenanya ngelihat di mana. Untuk proposal tadi Ibu sampaikan, fenomenanya boleh ngambil dari jurnal terdahulu. Kamu cari deh jurnal yang judulnya mirip sama kamu di ResearchGap kamu barangkali yang terbitnya di 2023 atau 2022. Pasti ada fenomenanya. Ambil dari situ, nggak apa-apa fenomenanya. Oh, berarti nggak apa-apa, Bu, ngambil dari jurnal lain datanya. Betul, tapi pastikan kasusnya ada di tahun penelitian kamu, gitu. Jangan sampai, kadang soalnya ada jurnal, nggak semua sih, tapi ada jurnal yang sebenarnya penelitiannya tuh 2016, tapi baru diterbitin di 2023. Jadi tua banget tuh di dalamnya, gitu. Telat banget tuh dia terbitnya, jurnalnya. Makanya kamu baca dulu nih, jurnal terbitan 2023 atau 2024, barangkali kamu ada nemu judulnya mirip. Kamu ambil di dalam kasusnya, kamu baca dulu. Oh, ini kasusnya ternyata 2020. Nah, ambil jadi fenomena kamu boleh. Oh, berarti nggak apa-apa ya, Bu, ya? Sama ya datanya? Nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Ya, fenomena itu kan apa yang kamu temukan boleh, apa yang kamu temukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung kan research gap yang memang kamu cari, kan gitu. Tapi kalau misalkan di luar dari research gap, Bu, jurnalnya boleh apa enggak, Bu? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, datanya apa-apa. Saya yang ngambilnya penting dari fenomenanya, Mas. Oh, nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau memang fenomenanya dipakai, ya di research gap juga dipakai. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Dipersilahkan aja. Begitu. Kalau memang ada, ya ambil. Boleh. Kemarin kan Ibu sempat ngasih contoh proposal yang di learning itu, Bu, ya, yang di Forgis. Nah kan itu kan untuk variabel dependennya kan sama ya, Bu, ya, kepatuhan wajib pajak. Saya boleh nggak, Bu, ngutip beberapa referensi dari proposal tersebut? Kayak misalkan di landasan teori itu kan di bab 2 ada pengertiannya, fungsi syarat sama pajaknya itu kan, cara-cara pajaknya. Apa saya boleh ngambil, Bu, dari situ? Boleh, silakan. Terus, Bu, boleh nggak? Saya coba cari.
Pas saya coba cari di Kutipan, maksudnya saya mau nyari daftar pustakanya, dia belum update, Bu. Proposal yang Ibu kemarin kirim Oh belum iya, ada. daftar Kayak belum. pustakanya nggak update. Kalau misalnya memang dia belum kemarin contoh yang Ibu kasih itu memang belum update daftar pustakanya, maka kamu silahkan googling, biasanya akan ketemu pada saat kamu copy satu kalimat plus referensinya. Misal referensinya Handayani 2019, kamu copy kalimatnya dengan referensinya di Google, nanti muncul penelitiannya dia. Itu caranya menemukan daftar pustakanya dia. Oh, Terus, jadi Bu, sama namanya juga, Bu, ya, di akhir. Sama namanya juga, betul. Saya mau nanya. Baik, Bu, makasih ya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Iya. Apa sih, kan di kerangka berpikir kan setelah judul kerangka berpikir kan ada kayak pengertiannya dulu ya, penjelasan kerangka berpikir itu apa gitu-gitu. Nah, Betul. di jurnal itu nggak ada, Bu, kayak pengertiannya. Boleh nggak itu tuh menurut pendapat kita aja, kayak menurut pengertian gimana kita gitu? Tidak Kerangka boleh berpikir. kalau itu. Kerangka Terus gimana? pengertian kerangka berpikir itu ngambilnya dari teori yang sudah ada. Boleh ambil dari buku Medlit yang ada. Oh, dari buku ada. Kamu googling tentang teori dari kerangka berpikir atau definisi kerangka berpikir menurut ahli, itu keluar banyak banget. Kalau misalnya di proposal yang Ibu kasih contoh itu nggak ada. Googling aja, apa-apa bisa di googling. Selama referensinya ada dan benar. Itu buku Medlit bertebaran. Boleh pakai Ghazali, boleh pakai Sugiono, boleh pakai apa lagi ya? Banyak lah gitu. Tapi yang biasanya di Unpam pakai tuh Ghazali sama Sugiono. Tapi tahunnya tetap diperhatiin 5 tahun. Iya dong. Ada update-nya kok. Terakhir paling baru mereka 2019 ada, revisi 2019 gitu. Karena mereka selalu update kan cetakan terbarunya. Jadi kalau buku yang bestseller itu pasti dicetak terus. Jadi kalian referensinya ke cetakan terakhirnya. Kalau yang bestseller bukunya. Jadi jangan misalnya Sugiono tapi tahunnya 2008 gitu ya. Kalian telat gitu ngambil referensinya yang paling lama. Ternyata udah ada cetakan terbarunya yang 2019. Ya ambil yang cetakan terbarunya. Kayak kalian kalau beli buku gitu ya, lihat ada cetakan lama sama cetakan baru, ya ambil yang cetakan baru. Karena biasanya cetakan baru itu ada tambahan tambahan perkembangan dari si penulisnya. Itu apakah ada perkembangan teorinya atau ada tambahan penjelasan dari si penulisnya di cetakan terbarunya. Gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan. Cukup jelas. Ini kayaknya dari 22 orang yang bergabung yang ngomong itu aja, nggak nyampe 10 orang. Sebenarnya yang minta Zoom tuh Sopo ya. Zoom lagi. Di Jimit lagi. Jimit. Yang lainnya gimana nih? Kenapa hening-hening saja? Nggak ada pertanyaan kah? 1 menit lagi. Atau menyimak? Ya, Ibu harap sih nggak ada pertanyaan karena sudah mengerti ya, bukan karena bingung apa yang mau ditanya ya. Ibu harapnya sih karena sudah mengerti, makanya tidak perlu dikonfirmasi kembali atau ditanyakan lagi. Ibu harap demikian. Ya. Kalau yang belum buat sama sekali, mulailah dicicil ya, dibuat dulu satu persatu, jangan di akhir-akhir mendekati UAS baru dibikin proposalnya. Apalagi yang mini riset, jangan juga titip nama doang ya. Nanti yang repot siapa? Kalian sendiri. Pada saat kalian nanti ngerjain skripsi, bingung sendiri. Dulu waktu mini riset nggak ikut ngerjain. Ya. Begitu mungkin. Sudah lama kali kita berbincang malam ini, ya. Udah pegel juga Ibu duduk di depan laptop.
1,5 jam lumayan. Kalau begitu sudah jam 8 tepat. Kita akhiri aja Jimit malam ini. Nextnya kalau mau Jimit lagi tinggal diinfokan saja. Lalu untuk proposal dan juga mini riset, silahkan diupdate progresnya di Fordis yang kita punya supaya Ibu tahu pergerakannya udah sampai mana. Dan kalau ada pertanyaan tentang olah data juga boleh ditanyakan. Jadi bebas ya. Terima kasih teman-teman semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Izin, Teh. Ini Ibu N dulu ya.